sehat dan bahagia. Oke, perkenalkan nama saya Lega Natasha Bersumiring dengan nomor pokok mahasiswa 1985346. Saya jurusan Ilmu Komunikasi di Bilingual. Di sini saya menyelesaikan tugas mata kuliah aplikasi komputer mengenai salah satu materi perkuliahan daripada semester 1 sampai dengan semester 3. Nah, di sini saya mengambil mata kuliah Public Relation di mana judulnya Peranan Public Relation dalam Opini Publik. Oke, yang pertama untuk mempersingkat waktu, apa sih pengertian daripada public relation? Nah, public relation adalah sebuah proses interaksi di mana public relation menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik. Nah, di sini public relation itu memiliki fungsi khusus manajemen yang membantu membangun dan memelihara komunikasi bersama agar mendapatkan tujuan yang diharapkan. Oke, selanjutnya apa sih tugas inti daripada public relation? Maaf teman-teman. Oke, di sini saya menuliskan beberapa tugas inti daripada public relation. Yang pertama, menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan. Nah, di sini public relation itu memiliki fungsi tanggung jawab atau bertanggung jawab untuk penyampaian informasi baik itu secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum atau publik. Yang ketiga, memperbaiki citra organisasi atau perusahaan. Ini sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Dengan citra atau image organisasi yang baik akan mendapatkan opini dan respon daripada masyarakat yang positif. Oke, yang selanjutnya tanggung jawab sosial, di mana public relation merupakan instrumen untuk bertanggung jawab terhadap semua kelompok yang berhak terhadap tanggung jawab tersebut. Yang selanjutnya melaksanakan komunikasi persuasif yang timbal balik kepada publik. Oke, bagaimana sih public relation dapat mempengaruhi opini publik? Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa itu pengertian opini publik. Opini publik adalah sebuah pendapat suatu kelompok masyarakat atau sintesis dari pendapat dan didapatkan dari suatu diskusi sosial dari pihak yang terkait dan memiliki kepentingan. Nah, di sini ada 4 tahap untuk proses terbentuknya opini publik. Yang pertama, terdapat suatu masalah yang perlu dipecahkan sehingga dapat mencari jalan alternatif untuk pemecahan masalah tersebut. Yang kedua, adanya beberapa pilihan alternatif memungkinkan terjadinya diskusi. Yang ketiga, pada suatu diskusi dapat diambil keputusan yang melahirkan kesadaran kelompok. Yang keempat, karena keputusan akan dilaksanakan, maka perlu disusun program yang memerlukan dukungan yang lebih luas. Oke, di sini saya mengambil 12 peran public relation dalam pembentukan opini publik. Di sini saya akan membacakan beberapa di antaranya. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap penyampaian informasi baik itu secara lisan maupun tulisan. Seperti yang saya katakan tadi, di sini tanggung jawab public relation adalah bertanggung jawab terhadap penyampaian informasi baik itu secara lisan maupun tulisan. Yang berikutnya, memonitor serta melakukan evaluasi terhadap tanggapan serta pendapat umum masyarakat. Berikutnya, mempelajari serta melakukan analisis reaksi publik teman-teman. Selanjutnya, menyelenggarakan hubungan baik dengan masyarakat atau humas, menciptakan reputasi atau perusahaan, citra perusahaan seperti yang saya katakan tadi, menciptakan opini publik yang dapat diterima publik, menciptakan budaya, citra, suasana yang kondusif dan menyenangkan. Berikutnya, menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan. Yang berikutnya, membangun kepercayaan masyarakat. Yang berikutnya, menyediakan dan melayani kebutuhan perusahaan. Berikutnya, menciptakan hubungan dan kesepahaman. Serta yang terakhir, meningkatkan dan memperluas arus informasi. Oke, kita masuk kepada tipe-tipe public relation. Nah, di sini tipe-tipe public relation ada 2. Yang pertama, public internal. Yang kedua, public eksternal. Oke, apa sih itu public internal? Public internal adalah sebuah halayak atau publik yang menjadi bagian dari kegiatan usaha. Nah, mereka adalah orang-orang yang berada dalam perusahaan dan menjadi bagian dari kegiatan usaha pada suatu organisasi atau instansi itu sendiri. Nah, contoh hubungannya itu seperti hubungan dengan para pegawai, hubungan dengan para manajer, hubungan dengan para buruh, dan hubungan dengan para pemegang saham. Nah, yang lain bentuk hubungan internal dalam lembaga pendidikan itu seperti dengan hubungan dengan publik pimpinan, publik fakultas, publik staf atau pegawai, publik yayasan, publik dewan komisaris atau dewan penyantun, publik dosen, dan publik pelajar atau mahasiswa. Oke, selanjutnya publik eksternal. Apa sih publik eksternal? Publik eksternal adalah publik yang berada di luar perusahaan, jadi bertimbal balik dengan publik internal. Hanya saja sama halnya dengan publik internal,
publik eksternal harus menyesuaikan diri dengan bentuk atau sifat, jenis dan karakter organisasi yang bersangkutan. Oke, jadi contoh hubungan daripada publik eksternal itu seperti hubungan dengan pers, hubungan dengan pihak pemerintah, hubungan dengan masyarakat sekitar, pemasok, dengan pelanggan, dengan bidang pendidikan, dan dengan masyarakat umum. Jadi kesimpulan daripada materi kita hari ini mengenai peranan public relation dalam pembentukan opini publik, komunikasi adalah suatu kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia terhadap komunikasi itu setara dengan kebutuhan manusia terhadap sandang, pangan, dan papan. Jadi pada zaman sekarang ini arus informasi semakin menjadi kuat di mana perkembangan teknologi terus berkembang dengan pesat. Jadi di sini media itu sangat berperan penting. Nah, jika kita membicarakan tentang komunikasi, maka penting juga kita mengetahui tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi. Salah satunya adalah public relation. Public relation adalah salah satu jenis pekerjaan yang biasanya mengurus tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi baik di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, seorang public relation harus memiliki tugas untuk memastikan citra perusahaan agar tetap baik di masyarakat. Nah, di sini saya katakan memang citra perusahaan sangat penting agar dapat menciptakan respon dan opini publik yang positif. Nah, jadi citra perusahaan yang baik akan membuat perusahaan itu semakin lama bertahan dan dapat dengan mudah mempromosikan produk perusahaan untuk menarik keuntungan sebanyak-banyaknya. Baiklah, terima kasih. Semoga semuanya tetap sehat dan semoga materi yang baru saja saya presentasikan dapat menambah wawasan ke teman-teman dan saudara sekalian. Jadi saya undur pamit, terima kasih kepada dosen dan teman-teman, serta saya undur diri, bye.